Pemirsa, Anda suka ngemil? Kalau ngemil, keripik apa yang biasa Anda makan? Pasti banyak dari antara Anda yang menjawab keripik tempe, keripik kentang, atau keripik singkong ya. Wow, ternyata nih pemirsa, ada satu keripik yang bisa Anda nikmati sekarang, yaitu keripik talas. Gimana ya cara pembuatannya? Padahal umbi talas kan terdapat asam oksalat yang menimbulkan rasa gatal pada kulit, tenggorokan, dan saluran pencernaan. Masih penasaran nih gimana cara pembuatan keripik talas sampai bisa dikonsumsi dan dipasarkan? Yuk kita lihat proses pembuatannya. Proses pembuatan keripik talas ada di Desa Bonggo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Salah satunya ada di UKM Kripik RH. UKM ini menghasilkan jenis talas lonjong yang memiliki kualitas super dan memiliki kadar air yang banyak. Kadar air yang banyak ini dapat mempengaruhi kualitas keripik talas. Proses pengupasannya pun masih dilakukan secara manual, yaitu dengan tenaga manusia. Bahan baku untuk pembuatan keripik talas untuk RH ini mengandalkan produk lokal daerah sini, sekitar Sragen, Karanganyar, kemudian Ngawi yang dekat-dekat sini. Tapi untuk akhir-akhir ini bahan baku daerah sini sudah sulit, jadi sini masih mencari pasokan dari daerah lain. Itu ada yang Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, kadang kemarin hampir ngambil dari Magelang, tapi terus karena jauh kita nggak ngambil dari Magelang, jadi ngambil yang deket sini. Alhamdulillah dari Wonogiri pasokan sudah lumayan, Sukoharjo juga lumayan, jadi kita ambil dari sana. Karena untuk permintaan pasar yang banyak, kalau kita tidak mengambil dari daerah-daerah lain, kita kewalahan, nanti stop produksi. Karena apa? Kalau stop malah nanti repot, wong permintaannya makin banyak. Kemudian soalnya kita juga nyarinya untuk RH itu mengandalkan yang super-super, jadi kalau yang kecil itu tidak masuk untuk RH. Karena apa? Ini penampilannya kan jadi kurang menarik kalau terlalu kecil. Jadi yang kita utamakan itu bahan-bahan yang super. Seperti kayak gini itu yang paling bagus, yang paling seharusnya paling dipakai untuk RH. Selesai dikupas, umbi talas selanjutnya dicuci sebanyak 5 kali dengan air bersih. Hayo, pemirsa pasti bertanya-tanya kan, kenapa harus dicuci sampai 5 kali? Hal ini dilakukan karena 70% kualitas keripik talas dimulai dari proses pencuciannya. Proses ini penting untuk menghilangkan getah asam oksalat yang terdapat pada lapisan terluar di umbi talas. Getah tersebut dapat menimbulkan rasa gatal yang masih menempel ketika umbi talas tidak bersih dicuci. Ciri-ciri umbi talas yang sudah bersih yaitu pada pencucian terakhir yang kelima, air cuciannya sudah bersih dan umbi talas ketika dipegang terasa kesat serta tidak licin. Sekarang nih masuk proses slicing atau pengirisan umbi talas menggunakan alat tradisional yang bernama pasah. Ketebalan umbi talas yang dipotong menggunakan pasah kurang lebih 1 mm. Di UKM Aneka Kripik RH, proses ini sangat unik karena proses pengirisan umbi talas langsung masuk ke dalam penggorengan yang berkapasitas kurang lebih 35 kg. Sreng, umbi talas siap digoreng. Eits, tapi jangan lupa dibolak-balik ya, nanti jadi gosong. Penggorengan umbi talas tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 4 menit sampai gelembung-gelembung minyaknya menghilang. Selesai penggorengan, keripik-keripik tersebut masuk ke mesin spinner yang berfungsi untuk mengurangi minyak pada keripik talas agar lebih renyah dan tahan lama. Mesin spinner ini berputar dengan kecepatan tinggi sehingga minyak yang masih menempel pada keripik turun ke dasar mesin. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 menit. Nah, selanjutnya adalah proses sortir dan pembumbuan. Dalam proses sortir inilah, proses pemilihan keripik talas yang berkualitas akan dipisahkan dengan keripik talas yang berkualitas kurang baik seperti gosong atau menempel. Oke, keripik talas siap diberikan bumbu nih. Rasa bawang menjadi andalan yang disukai oleh masyarakat untuk camilan.
Asik, keripik talas siap dikemas nih. Kemasan 1 ons ini siap dijual dengan harga Rp5.000 per bungkusnya. Murah kan? Penjualan keripik talas RH ini sudah sampai ke Wonogiri, Klaten, Boyolali, Jogja, bahkan sampai keluar pulau seperti Kalimantan dan Papua. Keripik talas RH ini untuk lingkup Sragen dan sekitarnya. Ini biasa kita kemas 1 on yang seperti ini, sudah jadi seperti ini. Itu dari RH 5.000, dan kemudian untuk yang pasaran keluar kota biasanya itu untuk grosir itu kemasan yang 2 kilo, per kilonya itu 35 dari RH. Nanti kemasan 2 kilo, jadi tiap bungkusnya itu 70.000 untuk pemasaran yang ke sana-sana ke luar kota seperti Wonogiri, Klaten dan Boyolali, bahkan ke Magelang, ke Jogja. Itu yang sering itu yang kemasan 2 kiloan. Kalau yang seperti yang di luar pulau itu biasanya malah permintaannya yang langsung kemasan. Jadi RH langsung dikemas 1 on, kita paket ke yang sering itu di Kalimantan, Ternate, yang terus akhir-akhir ini ke Papua juga, itu yang kemasan 1 on ini. Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kandungan yang terdapat pada keripik talas meliputi protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin C. Vitamin C yang terdapat pada talas yang sangat bermanfaat untuk menjaga sistem imun pada tubuh manusia. Ayo, yang doyan ngemil tapi juga dapat bermanfaat untuk menjaga sistem imun tubuh, cobain deh keripik talas.